Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan hadis tentang babul ghusl wal janabah, tentang bab mandi dan juga janabah. Hadis yang ke-101 dari kitab Bulughul Maram, An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Ali radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqri'unal Qur'an, mengajarkan. Sebenarnya yuqri'u itu membacakan. Membacakan artinya juga mengajarkan. Yuqri'una al-Qur'ana, membacakan atau mengajarkan Al-Qur'an, ma lam yakun junuban, selama beliau tidak dalam keadaan junub. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat beliau. Yuqri'u, ya, mengajarkan, itu kepada kami, ya, Al-Quran, malam yakun junuban, ketika beliau tidak dalam keadaan junub. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Makna hadis di sini adalah bahwa junub atau janabah, orang yang memiliki hadas besar, itu merupakan penghalang seseorang untuk membaca Al-Quran sampai dia melakukan mandi wajib terlebih dahulu. Jadi orang junub itu tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama sampai dia melakukan mandi wajib. Ini berbeda ya tentunya dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu masih boleh kita membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu artinya apa? Ya, melafalkan Al-Quran, surat Fatihah dari awal sampai akhir. Ada yang mengatakan kalau untuk berzikir, ya misalkan untuk mengingat-ingat hafalan, ya, selagi dia itu tidak dilafalkan tapi di dalam qalb, itu tidak apa-apa. Tapi untuk membaca satu ayat penuh, ya, atau satu Al-Quran seperti itu, maka itu tidak diperkenankan. Misalnya membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang keras, itu tidak diperkenankan. Kalau untuk berzikir, misalkan la ilaha illallah, yang mana ada satu atau salah, ya mungkin sebagian itu adalah ayat Al-Quran, misalkan bismillah, innalillah, itu masih diperbolehkan, ya. Kalau kita membaca penuh, itu yang tidak perbolehkan sampai dia itu mandi, ya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita diantaranya adalah untuk segera mandi, ya, untuk segera mandi agar bisa melakukan aktivitas yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah, ya. Kita tidak bisa membaca Al-Quran lagi, atau kita tidak bisa masuk ke masjid lagi karena dalam keadaan junub tadi, ya, seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga bisa difahami di sini, yang artinya bahwa ketika kita memiliki hadas besar, maka tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Membaca itu seperti apa? Membaca itu seperti kita melafalkan sesuatu kalimat, itu membaca. Apalagi memegang, seperti itu. Apalagi memegang justru sangat tidak boleh. Membaca saja tidak boleh, apalagi memegang. Ya, berbeda dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil memang tidak berwudu,
Ya tidak apa-apa membaca Al-Quran, melafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tidak apa-apa. Ya, yang tidak boleh itu memegangnya. Nah, ketika jinabat itu tidak boleh membaca Al-Quran dan juga tidak boleh memegang, apalagi memegang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh dipegangnya. Baik, yang terakhir ya, hadis yang terakhir yang pada kajian kali ini adalah tentang sifat dari mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala, ketika Nabi mandi junub, idza igtasala minal janabah, ketika beliau mandi junub, bada'a faghasala yadayhi. Bada'a faghasala yadayhi. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan mandi wajib, akan melakukan mandi wajib, beliau terlebih dahulu mencuci tangan, ya, tangan kedua tangan beliau, ya. Faghasala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan aktivitas mandi itu, beliau mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayughsilu. Thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi. Thumma yufrighu, lalu kemudian beliau itu menuangkan air, ya, biyaminihi ala shimalihi, menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya beliau. Setelah itu dicuci atau menggunakan tangan kanan untuk mencuci tangan kiri. Fayughsilu farjahu, lalu beliau mencuci kemaluannya, membasuh kemaluannya. Jadi setelah tangan, lalu beliau mencuci, ya, dengan tangan kiri, yaitu kemaluan beliau. Tsumma yatawadda, nah, setelah mencuci farj, ya, setelah mencuci kemaluan tadi, ya, jadi beliau membersihkan terlebih dahulu dari kemaluan beliau itu, ya, dari bekas-bekas, ya, air sperma dan sebagainya. Lalu tsumma yatawadda, lalu beliau berwudu. Nah, inilah mungkin yang kita lupakan, ya. Kadang kita lupa berwudu, langsung selesai, ya. Jadi setelah beliau itu mencuci farjinya, mencuci kemaluannya, beliau lalu berwudu seperti wudunya kita waktu sholat. Ada yang mengatakan nanti ghusl, ya, itu apa namanya, membasuh kakinya itu di akhir. Kadang ada yang mengatakan riwayat di akhir, tapi sebagian riwayat lagi mengatakan ya seperti wudunya sholat dari awal sampai akhir. Tsumma yatawadda, lalu beliau berwudu. Tsumma ya'khudhul ma'a, lalu beliau mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'r, lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut itu, ya, karena khawatirnya nanti tidak masuk air itu ke bagian dari kulit kita, maka beliau, ya, mengambil air itu dengan cara memasukkan, ya, memasukkan jari-jari beliau ke air, mengambil air, ya, mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Tsumma hafana ala ra'si, jadi setelah wudu lalu memasukkan air ke rambut itu, memasukkan jari ke rambut itu agar masuk airnya. Tsumma hafana ala ra'sihi, lalu beliau menuangkan air, ya, ke kepala beliau, lalu ke kepala. Thalatha hafanat, dengan tiga kali cidukan, satu menuangkan, ya, dari atas, dari air itu kan dituangkan, ya, dari ember misalnya, 3 kali cibukan seperti itu, 1,
2, 3 agar meresap semua kan. Untuk memasukkan jari-jari tadi ya cukup dikasih air ya, lalu memasukkan jari-jari itu ke kepala, ke rambut-rambut ya, sela-sela rambut semuanya. Setelah itu beliau menuangkan air ke kepala 3 kali ya, 3 cipukan. Tsumma afadha ala sa'iri jasadi. Tsumma afadha, kemudian beliau mengguyurkan air ya, ala sa'iri jasadihi, ke seluruh tubuhnya. Setelah itu baru seluruh tubuhnya diguyur dengan air. Dan terakhir adalah tsumma ghassala rijlaihi, lalu beliau mengakhirkan dengan mencuci kedua kakinya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadis ini adalah muttafaqun alaih wal lafdhu lil Muslim. Di riwayat Muslim ditambahkan walahuma min hadits Maimunah, thumma afragha ala farjihi wa ghassala bishimalihi thumma daraba bihal ardh. Kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya, ini yang di atas tadi ada yang menambahkan seperti ini, dan mencucinya dengan tangan kiri ya. Saya katakan tadi bahwa Rasulullah mencuci farj, mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri. Lalu setelah itu thumma daraba bihal ardh, lalu setelah itu beliau menggosokkan tangan itu ke tanah ya. Wa fi riwayah famasaha biturab, beliau mengusapkan dengan tanah ya. Artinya apa ya? Artinya agar tadi kan sudah membersihkan dengan tangan ya. Nah, tangannya setelah beliau bersihkan itu mengusapnya di turab, di tanah ataupun karena pada waktu itu sabun itu adalah tanah itu kan agar membersihkan ya, kira-kira kalau sekarang menjadi sabun seperti itu. Tsumma atba'uhu al-mindila faraddahu ya. Di riwayat yang lain beliau mengatakan bukan, maksudnya di riwayat lain mengatakan tsumma atba'uhu al-mindil, lalu kemudian beliau diberi handuk ya, atau handuk ataupun alat untuk penyeka seperti itu. Faraddahu, maka beliau menolaknya ya. Jadi ketika diberi handuk beliau menolaknya. Wa ja'ala yanfudu al-ma'a biyadihi, beliau mengibaskan air dari tubuhnya dengan tangannya. Nah, ini perlu juga kita tiru ya. Jadi untuk air-air setelah kita melakukan ibadah itu tidak ya disyaratkan untuk mengusapnya dengan handuk ya. Ini kalau dari segi hadisnya seperti itu, karena itu adalah athar ya, bekas daripada misalnya wudu itu tidak dihanduki. Nah, itu memang kalau di syariatnya seperti itu. Begitu juga untuk mandi. Tapi mungkin kita tidak melakukan itu, khawatir ya masuk angin dan sebagainya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk penjelasannya, kalau di dalam kitab ya, kitab fikih yang lain, misalkan kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Wahhab, kitab Takrib dan sebagainya, bahwa furudul ghusl, fardunya mandi ya, menurut madhab ya Syafi'i itu adalah 2, yaitu an-niyah, yaitu niat. Kita niat terlebih dahulu, niat bisa di dalam hati untuk menghilangkan hadas besar ya. Macam-macam ya, terserah niatnya itu di dalam hati atau ya yang jelas niat itu ada di dalam hati ya. Nawaitul ghusl al-janabah li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala, saya niat untuk mandi besar karena lillahi ta'ala. Yang kedua adalah fardunya adalah ta'mimul badan bil ma', yaitu ta'mim, meratakan air ke seluruh tubuh. Ta'mimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Tidak boleh ada satu ya, bagian tubuh pun yang tidak terkena air, termasuk juga di sela-sela apapun itu.
Dikatakan sebagai ta'mimul badan itu adalah ketika kita melihat bagian itu, maka itu termasuk apa namanya yang harus kita basuh ya. Termasuk juga kalau kita duduk itu terlihat bagian bawah, maka kita harus membasuh itu dengan air ya, mengenakan bagian itu dengan air, intinya seperti itu. Jadi kita benar-benar bersihkan ya di bagian bawah dari kemaluan kita itu, atau di bagian belakang. Bahkan kita duduk ya agar bisa merata seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini adalah hadis yang sangat lengkap bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi jinabat. Yang pertama adalah mandi itu dimulai dengan mencuci kedua tangan terlebih dahulu, ya, karena tangan adalah alat untuk mengambil air, ya. Tangan untuk kita gunakan membersihkan anggota tubuh yang lain, ya, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah mendahulukan tangan kanan untuk mengambil air, ya. Tangan kanan ini kebanyakan adalah untuk perkara-perkara yang mulia, karena Rasulullah suka dengan menggunakan bagian dari kanan. Lalu yang ketiga adalah mencuci kemaluan sebelum bagian tubuh yang lainnya. Kita cuci, kita bersihkan. Lalu yang keempat adalah berwudu sebelum kita melakukan mandi tersebut. Lalu yang kelima adalah membersihkan tangan setelah mencuci kemaluan. Ya, tadi Rasulullah membersihkan dengan tanah. Nah, kalau kita bisa agar tidak bau seperti itu, kita bersihkan dengan sabun dan sebagainya, tidak apa-apa. Lalu setelah itu baru menyeka pangkal rambut ya, dengan jari-jari sampai ke akarnya ya, kulit kepala ya. Lalu setelah itu kita mengguyurnya 3 kali. Lalu setelah itu meratakan air itu, mengguyur seluruh tubuh kita dengan air. Ya. Lalu setelah itu mencuci kedua kaki di akhir dari aktivitas kita, karena ya itu kan muara dari kesucian itu ada di bagian akhir ya. Kalau sudah dari atas kita basahi, lalu kemungkinan di bagian bawah itu najis-najis akan di bawah seperti itu. Lalu kita akhir, ini memang cara yang luar biasa ya diajarkan oleh Rasulullah. Sampai ke detail itu, yang di akhir baru kita bersihkan yang mungkin nanti akan di samping-sampingnya dari kaki itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Yang terakhir, ini adalah hadis dari Aisyah. Aisyah itu adalah istri Rasulullah dan juga Maimunah ya. Di riwayat lain yang dikatakan tadi, yang saya katakan itu dari Maimunah menambahkan seperti ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ada perilaku atau ada sesuatu itu yang mungkin tidak terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain yang bukan istri orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Abu Hurairah tidak bisa melihat seperti ini karena hanya istri-istri Rasulullah yang memiliki privasi yang seperti ini. Maka inilah hikmahnya kenapa Rasulullah itu ya diantaranya zawaj ya, tidak atau lebih dari satu seperti itu. Ini diantaranya hikmahnya kita bisa mendapatkan ilmu yang mungkin itu akan berbeda dari satu istri dan ke istri yang lain berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, itu saja mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.